Hai. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemilihan. Pemilihan adalah suatu blok perintah yang menentukan perintah mana yang seharusnya dilaksanakan oleh program berdasarkan kondisi-kondisi tertentu yang didefinisikan. Dalam JavaScript, blok pemilihan dapat dibuat menggunakan dua perintah, yaitu perintah if dan switch. Perintah if. Untuk umum perintah if paling sederhana adalah sebagai berikut. If, kondisi, aksi. Kondisi yang didefinisikan di layar merupakan ekspresi Boolean, yaitu ekspresi yang menghasilkan nilai true atau false. Aksi yang terdapat dalam blok pemilihan hanya akan dieksekusi jika kondisi bernilai true. Jika false, aksi akan diabaikan. Dalam JavaScript, ekspresi juga berupa bilangan, string, maupun nilai lainnya, misalnya array. JavaScript secara otomatis akan mengkonversi nilai tersebut ke dalam tipe Boolean. Bilangan selain 0 akan dikonversi ke true, sedangkan 0 akan dikonversi ke false. Jika aksi dilakukan ketika kondisi benar berjumlah lebih dari 1, maka kita perlu menempatkan aksi-aksi tersebut ke dalam blok kode program, yaitu dengan mengapitnya menggunakan tanda kurung kurawal. Kita tetap dapat mengapit aksi yang akan dieksekusi dengan tanda kurung kurawal, meskipun aksi hanya berjumlah 1. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan penggunaan perintah if. Kita buka Visual Studio Code, lalu buat file baru dengan nama if.js, enter. Script berikut. Kita Ctrl S untuk menyimpan, lalu kita coba jalankan. Ketik node spasi if.js, lalu enter. Kita masukkan nilai A adalah 1, nilai B coba kita masukkan 0. Nah, program akan memberikan hasil seperti yang di layar karena nilai B diisi dengan nilai 0. Jika B bernilai 0 yang didefinisikan dalam blok pemilihan, maka B sama dengan 0 bernilai true, dan ini akan mengakibatkan aksi-aksi di dalam blok pemilihan akan dieksekusi. Jika nilai B diisi dengan bilangan selain 0, maka hasilnya akan menjadi sebagai berikut. Kita coba panggil lagi anak panah atas, lalu enter. Masukkan nilai A, misalnya di sini 2, nilai B adalah 4, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai A adalah 2 dibagi dengan 4 sama dengan 0,5. Dia menjalankan perintah dari blok yang ini. Proses exit pada bagian ini adalah fungsi yang berguna untuk menghentikan program. Kasus di layar sebenarnya dapat diselesaikan tanpa fungsi tersebut, asalkan kita menggunakan else, yaitu perintah if yang melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi benar dilaksanakan ketika kondisi bernilai true. Jika false, maka yang akan dilakukan adalah aksi 2. Anda juga dapat menuliskan kode pemilihan di layar dalam satu baris sebagai berikut. Setelah itu kita simpan, mencoba kita jalankan di terminal, anak panah atas, masukkan nilai A 2 dan nilai B 4. Bentuk pemilihan if-else digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pemilihan yang memiliki dua kemungkinan. Sebagai contoh, untuk melakukan pemrograman yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan if-else. Dalam kasus ini terdapat dua kemungkinan, bilangan tersebut genap atau bilangan tersebut ganjil. Kita praktekkan, kita buat file baru dengan nama if2.js. Lalu kita ketikkan script berikut. Setelah itu kita simpan dan kita jalankan di terminal. Ketik node spasi if2.js. Masukkan bilangan bulat, tentunya kita masukkan 4. 4 adalah bilangan genap. Kita coba untuk bilangan ganjil ke anak panah atas, lalu masukkan yang bilangan bulat 5. 5 adalah bilangan ganjil.
Untuk kasus pemilihan tertentu yang melibatkan 3 kondisi atau lebih, kita perlu menggunakan bentuk umum berikut. If dalam kurung kondisi 1, buka kurung kurawal aksi 1, tutup kurung kurawal. Else if kondisi 2 dalam kurung aksi 2, dan seterusnya aksi alternatif. Cara kerja bentuk di layar adalah sebagai berikut. Awalnya, program akan memeriksa kondisi 1. Jika nilai true, maka akses 1 akan dilakukan dan proses pemilihan dihentikan. Jika false, program akan memeriksa kondisi kedua. Jika kondisi 2 bernilai true, maka aksi dilakukan dan pemilihan dihentikan. Jika ternyata masih bernilai false, program akan menjalankan pemerintah ke kondisi-kondisi berikutnya sampai ditemukan kondisi yang true. Jika semua kondisi bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah aksi alternatif yang terdapat pada bagian else. Berikut ini adalah contoh kode yang menunjukkan penggunaan blok pemilihan if yang melibatkan 3 kondisi. Kita buka Visual Studio Code, lalu buat file baru dengan nama if3.js. Lalu ketikkan kode berikut. Setelah itu kita simpan, lalu kita jalankan. Ketik node spasi if3.js. Masukkan bilangan bulat. Pertama kita coba masukkan 1 adalah bilangan positif. Coba lagi, kita masukkan 0. Anda memasukkan nilai 0. Kita coba lagi, menekan atas, min 1 adalah bilangan negatif. Contoh lain penggunaan if yang melibatkan banyak kondisi adalah sebagai berikut. Kita buat file baru dengan nama if4.js. Lalu kita ketikkan kode-kode berikut. Kita Ctrl S, lalu kita jalankan. Ketik node spasi if4.js. Masukkan nomor bulan, coba 5. Perintah switch. Saya menggunakan if. Blok pemilihan juga dapat dibuat menggunakan perintah switch. Bentuk umum penggunaan perintah switch adalah sebagai berikut. Switch dalam kurung ekspresi, dalam kurung berawal case nilai 1, aksi 1 break, case nilai 2, aksi 2 break, dan seterusnya, default aksi alternate. Cara kerja perintah switch adalah sebagai berikut. Awalnya, program akan memeriksa ekspresi apakah sama dengan nilai 1 atau tidak. Jika sama, maka program akan melaksanakan aksi 1 dan pemilihan berhenti. Jika tidak sama, program akan melanjutkan proses pemeriksaan terhadap nilai kedua. Jika ekspresi sama dengan nilai kedua, maka aksi 2 akan dilaksanakan dan proses pemilihan dihentikan. Sebaliknya, jika tidak sama, program akan memeriksa nilai-nilai selanjutnya dan didefinisikan di dalam blok pemilihan. Jika semua nilai yang didefinisikan tidak sama dengan ekspresi, maka aksi yang akan dilaksanakan adalah aksi alternatif, yaitu aksi yang terdapat pada bagian default. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan proses pemilihan menggunakan perintah switch. Kita buka Visual Studio Code,
lalu buat file baru dengan nama switch.js. Lalu kita ketikkan kode-kode berikut. Sekarang kita simpan, lalu kita coba jalankan di terminal. Ketik node spasi switch.js. Kita masukkan nomornya 2, maka akan keluar nama bulan kedua adalah Februari. Dalam perintah switch, satu aksi yang sama dapat digunakan untuk beberapa nilai, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut. Kita edit. Kita Ctrl S, coba jalankan. Jika diselesaikan menggunakan if, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Pada kode di layar, jika nomor bulan sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka akan dicetak triwulan 1. Jika nomor bulan sama dengan 4, 5 atau 6, maka akan cetak triwulan 2. Jika nomor bulan sama dengan 7 atau nomor bulan sama dengan 8 atau nomor bulan sama dengan 9, maka akan tercetak triwulan 3. Jika nomor bulan sama dengan 10 atau 11 atau 12, maka akan dicetak triwulan 4. Sedangkan jika tidak, maka akan dicetak tidak ada bulan kesekian. Kita coba jalankan. Ketik node spasi switch.js, enter. Masukkan bulan 5, masuk ke triwulan 2, 11 di triwulan 4, lalu coba masukkan 15, tidak ada bulan ke-15. Itu di dalam blok pemilihan dibuat menggunakan switch, berfungsi untuk menghentikan proses pemilihan setelah aksi tertentu dilaksanakan. Jika tidak disertakan, maka proses pemilihan akan terus dijalankan sampai nilai pilihan berakhir atau bagian default. Mari kita modifikasi skrip berikut. Sekarang kita simpan, lalu kita coba jalankan. Ketik node spasi switch.js, masukkan bilangan bulat 1, akan muncul seperti ini. Pada saat kita memasukkan nilai 1, seharusnya yang dilaksanakan oleh program hanya aksi 1. Namun karena aksi tersebut tidak diikuti oleh perintah break, maka program tetap akan melaksanakan aksi kedua. Karena setelah aksi 2 juga tidak diikuti oleh perintah break, maka program akan kembali melaksanakan aksi ketiga dan seterusnya. Berbeda dengan C, perintah switch dalam JavaScript mampu membandingkan nilai yang bertipe bilangan real. Catatan, dalam bahasa C, nilai yang dibandingkan harus berupa bilangan bulat atau karakter. Untuk membuktikan, Anda dapat menjalankan kode berikut ini. Kita coba tambahkan break di bagian belakang. Sekarang kita coba simpan dan jalankan kembali. Tekan panah atas lalu enter. Di sini kita coba masukkan nilai 1, muncul 1. Kita masukkan nilai 2, muncul 2. Masukkan nilai 3, muncul 3. Dan masukkan nilai 4, muncul 4.
Lalu kita mencoba untuk memasukkan nilai 5,6. Nilai yang dimasukkan di luar rentang. Nah, di sini parse innya kita ganti menjadi parse float, karena merupakan bilangan real. Kemudian kita ganti ini menjadi masukkan bilangan real. Sekarang kita Ctrl S dan coba jalankan kembali. Masukkan bilangan real, kita masukkan 5,6, maka muncul bilangan 5,6 seperti ini. Selain bilangan real, nilai yang dibandingkan juga dapat berupa string, seperti yang akan ditunjukkan pada kode berikut ini. Akan kita modifikasi terlebih dahulu. Kita coba jalankan, ketik node spasi switch.js, masukkan bilangan hari, misalnya Rabu adalah hari keempat.